Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2 di bagian bab ke-10. Asiknya belajar kisah para nabi. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Semoga kalian semua sehat lahir batin, keluarga kalian juga sehat lahir batin, diberikan kecerdasan ya di dalam mencari ilmunya. Adapun di bagian bab ke-10 ini tentang asiknya belajar kisah ayah para nabi, yaitu bagiannya adalah mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim. Sejarah pada masa kanak-kanaknya Nabi Ibrahim, lalu dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjutkan sikap teladan Nabi Ibrahim alaihi salam, juga meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah bagian dari bab ke-10 ya yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, di bagian bab ke-10 itu tujuan pembelajarannya pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Menunjukkan sikap rela berkorban, taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keempat, menyusun kartu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baiklah, seputar infografis dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi dan rasul yang ke-6. Keturunannya merupakan keturunan yang ke-10 dari Nabi Nuh. Nama ayahnya Azar. Putranya Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu Ismail. Itulah ya seputar biografis Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelumnya ada kata mutiara nih. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka ia akan beruntung dan masuk surga. Semoga ya kita semua termasuk golongan yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, sehingga tergolong umat yang beruntung dan kelak akan masuk surga. Yo, sebelum memulai pembelajarannya kita bernyanyi dulu ya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ibrahim, Nabi utusan Allah, keturunan Nabi Nuh, Nabi Rasul yang ke-6, Nabi Rasul yang ke-6. Ayahnya bernama Ajar, lahir di Babilonia. Namrud nama rajanya, kaumnya sembah berhala, kaumnya sembah berhala. Sembah Allah, puji Allah, dakwahnya pada umatnya. Teman-teman jangan lupa, tiru akhlak terpujinya, tiru akhlak terpujinya. Rela berkorban dan taat, patuh Allah jadi nikmat, teladan Nabi Ibrahim. Terima kasih. Nah, di materinya sebagaimana Bapak sudah jelaskan tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya tadi Bapak sudah jelaskan, yaitu Azar. Beliau nabi yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari para nabi. Kebanyakan nabi merupakan keturunan beliau. Mereka yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itulah ya silsilah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di bagian kedua ya, bagian kedua tadi silsilah keturunan Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim sudah dijelaskan ya. Sekarang akan mempelajari tentang masa kanak-kanak Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa kanak-kanak, ia itu dilahirkan di Babilonia. Saat itu Raja Numrud sedang berkuasa. Raja Numrud tersebut merupakan raja yang zalim dan kejam. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir saat itu. Ia khawatir bila nanti dewasa akan mengalahkannya, kata Raja Numrud. Kenapa? Karena takut Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bayi itu disembunyikan orang tuanya di dalam goa. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dan besar di dalam goa. Beliau sejak kecil sangat pintar dan kritis. Kedua orang tuanya dibuat kewalahan olehnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakannya, siapa Tuhannya? Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menemukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Menciptakan. Nah, itu cerita masa kanak-kanak dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagian yang ketiga adalah dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Setelah dewasa Nabi Ibrahim kembali ke Babilonia. Masyarakat Babilonia banyak yang menyembah berhala termasuk ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bekerja sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dan masyarakatnya agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menentang bahkan menganggapnya gila. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Raja Numrud marah dan memberi hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan jutaan nyamuk sebagai azab bagi Namrud dan pasukannya. Itulah seputar kisah dakwah Nabi Ibrahim ya. Nah, maka itu yang dapat dipelajari. Nah, bismillah ya, dari materi yang sudah dipelajari, aku pasti bisa menceritakan kembali dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, dilanjut. Sikap teladan Nabi Ibrahim. Coba apa yang bisa diteladani oleh kalian dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, mari kita pelajari bersama-sama materi berikut ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya. Mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Di dalam mimpi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Ismail yang juga seorang nabi saat itu masih kecil. Mimpi tersebut ia sampaikan kepada putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada Ismail. Subhanallah, Nabi Ismail menjawab dengan tegas, hai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Akhirnya dengan rela berkorban Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguji ketaatan beliau. Karena taat dan patuhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal. Begitu hendak menyembelih putranya, Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan domba jantan dari surga. Demikianlah sikap rela berkorban, taat dan patuh Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kurban disyariatkan setiap tahun. Nah, itulah anak-anak ya, kisah adanya berkurban ya, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lalu bagaimana untuk meneladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Anak soleh solehah harus bisa ya meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam atau Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tadi Ibrahim alaihi salam. Banyak perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap rela berkorban, diantaranya membantu orang buta menyeberang jalan ya, atau orang tua dibantu ya lagi menyeberang jalan. Nah, banyak ya itu contohnya. Lalu juga bisa memberikan uang tabungan kepada korban bencana ya. Kadang di sekolah juga kita suka mengadakan kegiatan seperti itu ya, saling membantu. Tuh, memungut sampah di tempat umum atau di
mana ya tempat kita yang dikatakan tempat umum itu bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat kita juga ya. Ya, itu yang masuk fasilitas untuk umum untuk bersama-sama ya. Lagian kalau di tempat kita sendiri itu ya sama juga kewajiban itu. Nah, itu merupakan sudah meneladani dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjut, memberikan tempat duduk pada orang lain yang lebih membutuhkan. Kadang ada ibu-ibu hamil atau orang sudah tua, kita duduk enak-enak ya, masih kuat kita. Nah, diberikan tempat duduk kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, itu semua kita sudah meneladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu juga merupakan akhlak terpuji atau akhlak yang baik yang harus dilakukan. Selain itu semua, banyak juga perilaku taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, salat 5 waktu, rajin belajar, ya. Nah, bukan hanya di sekolah belajar, di rumah juga kalian harus belajar. Bapak Ibu guru juga sama, ada belajar untuk Bapak Ibu guru, bukan hanya kalian saja sebagai siswa ya. Nah, dilanjut, hormat kepada orang tua dan guru ya. Jangan suka ribut kalau Bapak Ibu guru lagi menjelaskan, kalian malah ribut, malah bertengkar. Nah, berarti kalian itu masih kurang dalam mengamalkan dari sifat atau dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjut, serta menyayangi sesama ya, sesama teman, saling menyayangi, jangan diganggu lagi belajar ya. Lagian kalau di ejek ya yang lain tak, berarti itu kita tidak menanamkan dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Semoga dari materi ini kalian bisa mengambil hikmah ya, bisa menanamkan sifat-sifat terpuji atau sifat baik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan ya. Baik kalian lagi berada di rumah tempat tinggal kalian, berada di lingkungan masyarakat ya, lagi di pengajian kalian, lagi di sekolah juga, tanamkanlah sifat-sifat yang baik, sifat terpuji ya. Itu amanat dari Bapak yang bisa disampaikan pada materi bab 9, mengambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Rupanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmunya. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.